Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita kembali lagi pada pembelajaran di mana kita dituntut untuk belajar lagi di rumah ya. Walaupun Bapak juga inginnya bertatap muka, tapi karena sudah tuntutan maka Bapak harap anak-anakku sekalian juga bisa menerima ya. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan beberapa beberapa komponen yang ada di komputer. Nanti Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Silakan disimak baik-baik videonya ya. Jadi perangkat komputer itu terdiri dari beberapa komponen atau yang biasa kita sebut hardware, perangkat keras ya. Apa sih perangkat keras? Perangkat keras itu adalah perangkat yang terlihat fisiknya ya. Terlihat fisiknya ya. Kalau di komputer yang seperti di gambar ini ada monitor ya kan, CPU, keyboard ya. Mouse ini adalah perangkat keras atau hardware ya. Jadi perangkat ini terlihat fisiknya, bisa disentuh ya kan. Nah, di sini Bapak akan jelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di perangkat komputer ya. Bapak akan berikan gambarnya. Tapi sebelum itu Bapak akan mengelompokkan terlebih dahulu ya dari perangkat-perangkat yang akan Bapak jelaskan. Jadi yang pertama ya, Yang pertama itu Bapak kelompokkan kelompok input ya. Jadi ada kelompok input ya. Yang kedua ada proses ya. Kemudian ada kelompok storage. Yang terakhir adalah output. Nah, jadi perangkat keras itu terdiri dari 4 kelompok ya, kelompok input, proses, storage, dan output ya. Jadi komputer itu memiliki 4 kelompok pada komponen-komponennya ya. Di sini Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Kelompok input itu terdiri dari keyboard ya, Sudah tahu semua ya, keyboard itu fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk mengetik dokumen pada komputer ya, mengetik kata-kata dan lain sebagainya. Ini fungsinya. Ini masuk ke dalam kelompok input. Selain daripada keyboard, ada lagi mouse ya. Sudah pasti tahu semua ya. Mouse fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk menggerakkan daripada kursor. Nih yang gerak-gerak nih, panah yang Bapak gerakan ini agar bisa bergerak menggunakan mouse ya. Kemudian ada lagi web kamera ya. Web kamera juga masuk ke dalam kelompok input. Ini untuk merekam gambar, foto, video, dan lain sebagainya. Seperti yang Bapak lakukan saat ini juga. Salah satunya menggunakan webcam ya. Nah, kemudian ya, komputer juga memiliki kelompok proses ya, dimana kelompok proses ini Bapak akan jelaskan juga pada kelompoknya ya. Kelompok proses terdiri dari apa saja ya. Nah, kelompok proses terdiri dari beberapa komponen ya. Di sini yang jelas terlihat, yang biasa kalian lihat pula adalah CPU ya. Apa sih CPU itu?
ya. CPU itu apa sih? CPU itu adalah Central Processing Unit. Central Processing Unit ya. Jadi otaknya komputer itu adanya di CPU ya. Nah, di dalam CPU ini banyak sekali perangkat-perangkat ya. Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Nah, ini adalah motherboard. Motherboard ini adalah ibu daripada semua komponen yang ada di CPU. Karena semua perangkat yang ada di CPU ini semuanya diproses atau disalurkan data-datanya oleh motherboard. Makanya di sini banyak sekali pin-pin atau colokan-colokannya kalau bahasa kitanya. Jadi semua perangkat tersalurkan ke dalam motherboard ini ya. Seperti ini ada gambar untuk menyambungkan kabel ke speaker, ke monitor, ya kan, mouse, keyboard, semuanya ada di sini. Nah, kemudian ada lagi, ini namanya prosesor. Nah, ini adalah otak inti daripada komputer. Ini terdapat di dalam CPU yang ditempatkan di dalam motherboard ya. CPU ini adanya di sini ya. Nanti CPU yang tadi Bapak jelaskan itu diletakkan ke dalam motherboard. Posisinya di sini. Kemudian lanjut lagi ada power supply. Nah, ini adalah bagian kelistrikan ya. Ini juga dimasukkan ke dalam CPU ya. Nah, ini dia. Ini power supply. Jadi power supply itu bagian listrik ya. Dia mengalirkan listrik ke dalam CPU atau komputer. Kemudian ada lagi kipas, ini kipas prosesor. Jadi prosesor yang tadi itu, nah ini akan diberikan satu kipas untuk mendinginkan. Karena memang otaknya ini panas sekali jika sedang dipakai ya, maka harus memiliki kipas sendiri. Kemudian ada lagi VGA ya. VGA ini untuk menjalankan proses-proses render ya. Nanti Bapak jelaskan lebih rinci lagi. VGA ini untuk menjalankan video ya agar lebih bagus, lebih baik. Game juga menggunakan VGA ya. Apa sih VGA itu? VGA itu adalah video grafik ya. VGA video grafik, apa lupa lagi itunya tuh. VGA video grafik acceleration kalau nggak salah. Acceleration ya. Maaf, Bapak agak lupa ya. Jadi VGA itu video graphic acceleration ya. Ini fungsinya untuk menjalankan video, game dan lain sebagainya. Kemudian ada ini juga VGA ya, masih VGA. Ini otak daripada VGA yang tadi Bapak jelaskan. Kemudian ini adalah RAM. RAM ini sebetulnya memori ya, atau tempat penyimpanan, tapi hanya sementara. Makanya RAM ini singkatan daripada Random Access Memory ya. Random Access Memory ya, RAM. Kemudian ada lagi, ini masih VGA juga udah ya.
Ini sudah. Baik, kita akan lanjut lagi ke bagian storage atau bagian penyimpanan ya. Penyimpanan ada apa aja ya. Nah, yang pertama adalah hard disk. Ini adalah hard disk. Semua data disimpan di hard disk ya. Jadi semua data disimpan di hard disk ya. Kemudian ada lagi yang namanya disket. Ini juga penyimpanan tapi dulu ya. Kemudian ada flash disk untuk penyimpanan juga ya. Tapi ini eksternal ya, penyimpanan dari luar ya. Baik, lanjut lagi ke output ya. Ke output, kemudian di output ini terdiri daripada monitor ya, karena proses komputer itu akan ditampilkan ke dalam monitor ya untuk menampilkan. Kemudian ada juga printer untuk ngeprint atau mencetak dokumen yang sudah kita buat atau kita proses ya. Speaker juga untuk mengeluarkan suara, di mana kita sebelumnya sudah diproses di CPU, kemudian kita keluarkan lewat suara menggunakan speaker. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran hardware ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke pembelajaran berikutnya insyaallah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.